kantor? Rehan, ada apa? Aku tidak ingin kamu disakiti. Tidak akan kubiarkan orang lain menyakitimu. Aku akan selalu menjagamu, Najwa. Aku akan selalu melindungimu. Ya Allah, apa yang membuat Rehan menjadi seperti ini? Kamu kenapa, Rehan? Aku takut kehilangan kamu, Najwa. Sungguh aku takut kehilangan kamu. Kamu gak akan kehilangan aku. Cuma maut yang akan memisahkan kita. Shh. Jangan teruskan. Jangan katakan. Aku tidak ingin kalau aku sampai kehilangan kamu. Kamu harus baik-baik saja. Aku akan menjagamu. Karena hanya kamulah yang aku punya. Aku tidak ingin kamu menderita. Ya, ada apa Ibu Priyanka? Halo, Ibu Hilda? Ibu Hilda tahu nggak? Sekarang Rehan sudah benar-benar jadi anak durhaka. Itu karena Najwa telah mengadu pada Rehan dengan gayanya yang sok polos itu. Ibu Priyanka, maaf ya. Saya tidak ada waktu untuk mendengarkan persoalan dan masalah-masalah dari Ibu Priyanka. Saya juga punya masalah yang jauh lebih besar daripada Ibu Priyanka. Karena saya harus menjadi babysitter untuk Anita. Ngerti? Itu kan salah Ibu Hilda sendiri. Kenapa juga mau punya menantu yang sok cantik seperti Anita? Sekarang kan Ibu Hilda sendiri yang jadi repot untuk mengurus bayi. Oh gitu ya Ibu Priyanka ya. Lebih baik saya Ibu Priyanka, saya Ibu Hilda sudah mempunyai cucu. Nggak seperti Ibu Priyanka, udah nenek-nenek peot, udah gitu nggak punya cucu. Jangankan melahirkan, hamil aja nggak ada tanda-tanda kan? Kasihan sekali Ibu Priyanka. Ibu Hilda jangan asal bicara ya. Ibu Hilda meledek saya. Ya Ibu Priyanka, daripada Ibu Priyanka terlalu banyak komplain dan mengeluh, udah seret aja Rehan ke pengadilan, suruh kasih talak sama Najwa. Ngapain dipertahankan kalau memang Najwa nggak bisa kasih Rehan anak? Ya kan gampang kan? Pusing banget. Diam kamu Ibu Hilda. Kamu itu jangan mengejek saya. Lihat saja nanti. Ibu Hilda akan segera menjadi nenek-nenek keriput. Dan bau pesing karena terus-menerus mengurus bayi. Ini semua gara-gara Najwa. Saya jadi pusat hinaan dan caci maki orang lain. Dan Ibu Hilda berani-beraninya dia mengejek saya. Karena saya ini belum punya seorang cucu. Najwa! Aku harus cari nama yang cocok buat anak aku. Kok susah ya? Andreana, enggak. Aphrodite, enggak. Asunta, Asya, enggak. Kenapa susah ya? Nyari nama buat anak sendiri kayaknya susah banget. Taj Mahal. Iya. Taj Mahal itu lambang cinta. Disitulah sebuah cinta yang bertahan. Sampai sekarang bangunannya masih megah dan berdiri tegak. Itu artinya
Taj Mahal adalah sebuah keabadian dengan sejarah cinta yang luar biasa. Mumtaz Mahal, istri dari Raja Mughal Shah Jahan yang mendirikan Taj Mahal atas dasar cinta buat istrinya. Aku ingin anak aku dicintai semua orang. Iya, Mumtaz Haryo Kusumo Diningrat. Mumtaz Haryo Kusumo Diningrat. Mumtaz. Mumtaz. Kamu kok tidur terus? Bangun dong. Papa pengen lihat senyumannya. Bangun. Waduh. Bilang apa? Mumtaz. Nama apa itu kok? Aneh banget namanya. Namanya Mumtaz. Itu artinya yang teristimewa. Aku pengen anak kita nantinya menjadi istimewa akhlaknya, istimewa juga rezekinya, istimewa budi pekertinya, dan yang pasti anak yang soleha ya. Lucu kali. Aku dapat ide itu karena aku mengingat soal Taj Mahal. Karena bagaimanapun juga Taj Mahal itu adalah tempat yang sangat istimewa, di mana cinta menjadi dasar dari bangunan bersejarah yang sampai sekarang masih berdiri tegak. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu kasih nama Mumtaz itu supaya kamu bisa ingat kenangan indah kamu bersama Najwa di Taj Mahal. Najwa lagi. Bikin munek. Kamu tahu Najwa, aku ingin kelak anak aku ini bisa berakhlak mulia seperti kamu. Bagiku kamu adalah perempuan teristimewa di dalam hatiku, dan akan selamanya menjadi yang teristimewa. Najwa, Mumtaz adalah nama yang aku hadiahkan untuk kamu. Iya sih Aldi, nama itu emang cocok banget dengan kelahiran dia. Soalnya kamu ingat kan proses kelahiran dia kayak gimana? Aku diantar sama Dion pakai angkot yang sumpek dan panas. Iya. Ya paling tidak, setiap orang dalam hidupnya kan akan menghadapi sesuatu masa yang sulit. Anggap aja apa yang kita lalui itu adalah kenangan terindah dari Allah. Ya nggak? Lagi pula, aku mau minta maaf sama kamu. Kita juga nggak akan tahu kan kapan sebenarnya anak kita ini akan lahir. Mungkin kondisinya saat itu lagi tidak memungkinkan, jadi ya harus lahir pada keadaan yang sangat risky. Istimewa. Dan istimewa. Ya udah berarti kita harus bikin acara syukuran lagi dong buat anak kita. Oh iya dong. Aku udah pikirin untuk mengadakan syukuran itu. Pastinya kita akan adakan secepatnya. Dan bila perlu, besar-besaran ya nggak? Ayo dong, bangun dong. Biar ketawa dengan papa. Buntus. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang terjadi pada hamba tanpa campur tangan dari Engkau. Maka ampunilah semua kesalahan-kesalahan kami. Dan rahmatilah keluarga kami. Bersihkanlah keluarga kami dari segala aib. Tanamkanlah ketakwaan dalam hatiku. Agar aku bisa menerima semua perlakuan ibu mertua hamba dengan ikhlas. Amin ya robbal alamin. Tumben Rehan mengetuk pintu.
Non Najwa, ini tehnya Non. Masya Allah, itu kan Bunda. Non Najwa. Bunda? Non Najwa, ini tehnya masih panas. Silakan. Ya Allah Bunda, kenapa Bunda menjadi seperti ini? Bunda gak seharusnya melakukan semua ini. Apalagi sampai Bunda mengantarkan teh ke depan kamar aku. Saya hanya mengikuti perintah suaminya Non Najwa. Supaya saya bersikap baik pada Non. Karena saya takut nanti saya diusir oleh suami Non Najwa. Ya Allah Bunda, hal itu gak akan pernah terjadi. Rehan gak akan pernah mengusir Bunda dari rumah ini. Percayalah sama aku Bunda. Sini, sekarang berikan teh ini sama aku. Bunda, biar aku yang menyiapkan teh ini untuk Bunda. Jangan Non Najwa, sebaiknya Non Najwa istirahat ya. Karena kan Non Najwa tidak boleh terlalu lelah. Gak apa-apa Bunda, percayalah sama aku. Bunda gak boleh melayani aku karena aku adalah menantu. Sudah menjadi tugas aku yang melayani mertua. Najwa, Ibu, ada apa ini? Apa yang kamu sudah katakan sama ibu kamu? Sampai-sampai Bunda bertindak seperti ini seolah-olah Bunda adalah pembantu di rumah ini. Hah? Sampai-sampai Bunda kamu memanggil aku dengan sebutan Non. Ibu, apa itu benar? Non Najwa, benar Rehan. Ibu ini kan hanya mengikuti kemauan kamu. Agar ibu tidak menyakiti Non Najwa. Ibu rela menerima takdir ibu. Menjadi pembantu di rumah anak kandung ibu sendiri. Ibu salah paham, bukan itu yang kumaksudkan. Aku hanya ingin ibu bisa berdamai dengan Najwa. Tidak membuatnya tertekan dan terus menyalahkan. Bukannya bersikap seperti ini. Iya Bunda, aku mohon tolong maafin Rehan kalau Rehan sudah salah bicara. Aku yakin Rehan gak bermaksud seperti itu. Saya tidak pernah salah Non. Coba Nona tanyakan sendiri kepada suami Nona. Memang suami Nona yang menginginkan agar saya bersikap seperti ini pada Non Najwa. Ibu, bukan seperti ini sikap yang aku inginkan. Jangan seperti anak-anak, Bu. Ini sama saja dengan menekan Najwa. Aku tidak bilang ibu harus begini. Lalu saya mesti bagaimana? Ibu, aku ingin ibu bersikap normal. Ya, normalnya seorang ibu pada anaknya. Terimalah Najwa dan bersikap biasa. Kalau kamu itu memang ingin ibu bersikap seperti biasa, kamu itu harus membuat situasi rumah ini juga jadi biasa. Harus ada menantu yang bersikap baik pada mertuanya. Dan harus ada cucu. Dan di rumah ini juga harus ada anak yang berbakti kepada ibunya. Tapi, Bu... Kalau kamu tidak suka dengan sikap ibu yang seperti pembantu ini, silahkan kamu lapor saja ke polisi. Ya ampun, Ibu. Non Najwa, ini tehnya mumpung masih hangat diminum ya. Permisi Non, mau ke belakang. Saya ingin menyiapkan sarapan Non Najwa dan suami Non Najwa. Permisi. Najwa. Abang, kok abang narinya sendirian sih? Nggak pakai kenek? Kan biasanya sama kenek ibu-ibu yang galak itu. Kok ibu hafal sih? Ya apal dong bang, aku kan pelanggan angkot abang. Habisnya abang ganteng sih. Makanya aku betah naik angkot abang. Makasih ya. Itu kan Mami. Dion, Mami, Mami mau kemana? Kok pakai baju babysitter gitu? untung Mami ketemu kamu. Lihat ini, Mami, ini semua gara-gara kamu, Dion. Kok aku sih? Iya, Mami kalah bertarung dengan Anita. Mami pikir anak yang Anita lahirkan itu anak kamu, ternyata bukan. Jadi Mami begini sekarang. Semuanya kan salah Mami sendiri. Siapa suruh Mami bertaruh? Itu kan dosa, Mi. Dion,
kamu jangan ngomongin dosa sama Mami. Mami juga bertaruh untuk kamu. Kok aku lagi sih? Iya, coba kalau kamu lebih jantan daripada Aldi, bisa bikin Anita hamil. Pasti Mami nggak akan kayak sekarang. Oh, ternyata abangnya nggak jantan ya? Ya udah, terserah Mami dia mau ngomong apa. Sekarang Mami mau kemana? Aku anterin ya. Mami mau pulang, Mami habis belanja peralatan bayi. Yaudah aku anterin, ayo masuk. Aduh, umpulan. Minggir. Pelan-pelan. Awas Mi, sana dikit Mi, nggak bisa jalan nih. Aku harus Tempat dia. harus ganti gigi nih, nggak bisa ganti gigi Mi. Aduh. Nggak bisa ganti gigi, sana dikit. Aduh. Bunda, aku berangkat dulu ke butik ya. Non, mau berangkat sekarang? Iya Bunda. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya, Non. Bunda untuk apa Bunda bawa payung? Sekarang kan belum musim hujan. Nona nggak boleh kepanasan, nanti sakit. Ya, sebentar tunggu. Bunda. Ya, ayo, saya antar. Bunda, biar aku bawa payungnya sendiri aja. Bunda tunggu di sini aja ya. Jangan, Non. Nanti suami Nona marah sama saya. Udah nggak apa-apa, biar saya antar Nona. Ya. Nona Najwa, hati-hati jalanannya ya. Iya. Bunda juga hati-hati Bunda. Iya. Sini Bunda biar aku aja yang bawa. Nggak usah, Nona, nggak usah. Permisi, Nona Najwa mau lewat. Aduh, Bu Priyanka, sekarang ada profesi, jadi pembantu, Bu. Waduh, lah ngapain jadi pembantu? Jauh-jauh dari India ke Indonesia, mendingan juga jadi TKI, ya nggak? Iya, maksud Ibu tenaga kerja India. Nah itu dia, benar, tenaga kerja India. Dasar mulut tetangga yang usil. Lihat saja nanti, saya akan menyumpal mulut kalian itu dengan sambal, biar tahu rasa. Permisi, Nona aja mau buru-buru. Ayo Non, ayo jalan. Ayo Non. Bunda, tolong hentikan semua perlakuan Bunda ini. Aku nggak mau Bunda mempermalukan diri Bunda sendiri. Nggak apa-apa Non, nggak apa-apa Non Najwa. Saya ini sudah biasa kok dipermalukan oleh menantu. Iya. Ayo, hati-hati jalannya. Wah, udah akur nih sama menantu. Iya ya. Hati-hati Non, Bunda, sampai sini aja. Sekarang sebaiknya Bunda pulang aja. Nggak apa-apa Non Najwa. Non Najwa ini kan mau naik angkot. Sebentar ya, saya panggilkan. Tuh ada angkot. Tunggu di sini. Ya Allah Bunda kepanasan. Udah ya Bunda, aku berangkat sekarang. Itu angkotnya sudah berhenti. Assalamualaikum. Pak, hati-hati ya. Ada nona saya di sini. Bawanya pelan-pelan ya. Kamu belum tahu siapa saya, Najwa. Saya bukan Ibu Hilda yang gampang menyerah begitu saja. Sebentar lagi kamu akan hancur, Najwa.